Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran simulasi Monte Carlo, responsi simulasi tahun ajaran 2024-2025. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar terkait bagaimana cara untuk memodelkan simulasi Monte Carlo. Untuk outline-nya sendiri, topik yang akan kita bahas pada hari ini ada 3. Yang pertama itu terkait pengenalannya atau introduction dari Monte Carlo itu sendiri itu apa. Kemudian yang kedua terkait dengan random number generator yang akan diperlukan sebagai inputan dari model Monte Carlo. Dan yang ketiga itu adalah simulasi dari Monte Carlo itu sendiri. Baik, simulasi Monte Carlo adalah tipe simulasi probabilistik untuk mencari penyelesaian masalah dengan sampling dari proses random. Apabila suatu sistem mengandung elemen yang mengikutsertakan faktor probabilitas, maka model tersebut dapat dimungkinkan disimulasikan dengan metode Monte Carlo. Untuk tahapannya sendiri, di sini ada 5. Yang pertama, kita akan membuat distribusi probabilistik untuk variabel penting, di mana inputnya bisa kita dapatkan entah dari waktu proses, atau dari jumlah kedatangan, dan yang lainnya. Kemudian untuk langkah kedua, kita akan membangun distribusi probabilistik kumulatif untuk tiap variabel dari tahap pertama tadi. Dan yang ketiga, kita akan menentukan interval angka random berdasarkan probabilistik kumulatif yang sudah dihitung di langkah kedua. Kemudian langkah keempat, kita akan membuat bilangan random. Di sini bisa banyak metodenya. Dan kemudian yang kelima, kita akan membuat simulasi dari rangkaian percobaan. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang random number generator yang akan menjadi inputan untuk simulasi Monte Carlo nantinya. Random number generator adalah suatu algoritma yang digunakan untuk menghasilkan angka-angka yang berurutan sebagai hasil perhitungan dengan komputer yang diketahui distribusinya, sehingga angka tersebut muncul secara random dan digunakan secara terus-menerus. Umumnya, probabilitas yang digunakan dalam hal ini adalah distribusi uniform, sehingga setiap angka nantinya akan memiliki kesempatan yang sama untuk muncul. Untuk metodenya sendiri, ada beberapa. Contohnya di sini ada mean square method, kemudian ada mean product method, kemudian ada linear congruential generator, kemudian ada general congruential generator. Untuk metode yang akan kita gunakan pada tugas individual pada hari kali ini, itu adalah linear congruential generator, atau kalau disingkat menjadi LCG, yang merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk membangkitkan bilangan acak dengan distribusi uniform. Kebanyakan software simulasi yang ada sekarang itu menggunakan metode LCG dalam membangkitkan bilangan acak. Hal ini dikarenakan LCG dapat menghasilkan urutan bilangan acak dengan cepat tanpa membutuhkan banyak sumber daya komputasi. Untuk rumusnya sendiri, di sini ada ZI sama dengan A dikali ZI-1 atau ZI sebelumnya, ditambah C, kemudian modulus M. Kemudian ada rumus kedua, yaitu UI sama dengan ZI dibagi dengan M. Di sini ada keterangannya di mana Z itu merupakan bilangan acak ke I dari deretnya, yaitu bilangan acak yang baru, sementara kalau ZI-1 berarti bilangan acak sebelumnya. Kalau A di sini merupakan faktor pengali, C merupakan incremental, M modulus, Z0 adalah seed atau nilai awal, kemudian UI adalah distribusi uniform dengan range di antara 0 hingga 1. Kemudian dalam menentukan nilai parameter-parameter dari LCG seperti A, C, dan M, itu ada syarat-syarat yang harus dipatuhi berdasarkan teori Hull-Double. Yang pertama, M dan C harus relatif prima, kemudian A-1 harus habis dibagi oleh seluruh faktor prima dari M, dan yang terakhir, apabila M habis dibagi 4, maka A-1 harus habis dibagi 4 juga. Baik, next kita akan mencoba untuk bagaimana cara melakukan LCG ini di Excel. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk melakukan generate bilangan acak menggunakan metode LCG. Untuk langkah pertama, kita akan menentukan nilai-nilai dari parameter yang ada di sini. Ada A, C, M, dan Z0. Yang pertama, kita akan melakukan pengisian terhadap nilai M terlebih dahulu, karena ini akan menjadi batas range dari random number yang akan kita hasilkan. Misalkan M-nya 100, berarti nanti nilai dari ZI-nya atau random number-nya itu
akan berada di range 1 sampai 100. Tidak mungkin lebih. Nah, di sini saya akan mengisi di angka 200 supaya dia variasi angkanya itu semakin banyak. Nah, kemudian saya akan mengisi nilai dari C-nya itu sendiri. Di sini saya akan memilih nilai bilangan prima supaya nanti di syarat parameter ini diharapkan agar dia terpenuhi untuk yang syarat pertama, yaitu C relatif prima dengan M. Sehingga di sini saya akan mengisi angka 31. Kemudian untuk nilai A sendiri, di sini saya akan mengisinya dengan bilangan prima juga, karena di sini ada syarat nih, kalau A-1 harus habis dibagi dengan seluruh bilangan prima dari M. Sehingga untuk hasil dari A-1 itu harus dia tidak bilangan prima, supaya bisa habis dibagi nih. Sehingga saya akan memilih untuk nilai A-nya sendiri adalah bilangan prima. Saya akan memilih angka 61. Kemudian untuk nilai Z0-nya sendiri, saya akan memilih acak saja. Yang penting berada di range antara 1 sampai nilai M-nya yaitu 200. Saya akan memilih angka 52. Setelah saya sudah mengisi nilai dari parameter yang ada di sini bisa dilihat bahwa ada beberapa parameter, ada 3 ya. Nah, di sini kita lihat satu-satu apakah sudah terpenuhi atau belum. Syarat pertama ternyata sudah terpenuhi, ternyata nilai C relatif prima dengan M. Kemudian untuk bisa menentukan syarat kedua, kita harus mengisi dari nilai yang di sini dulu, teman-teman. Nah, untuk nilai yang di sini itu ditentukan dari mana? Ditentukan dari nilai M-nya. Misalkan M-nya 200, berarti kita harus melakukan faktorisasi. Jadi seperti ini, misalkan 2 dikali 100, kemudian 2 dikali 50, 2 dikali 25, dan 5 dikali 5. Di sini kita bisa dapatkan bahwa bilangan prima yang menjadi pengali dari si bilangan M ini adalah 2 dan 5. Sehingga kita bisa mengisi di sini adalah angka 25. Misalkan ternyata teman-teman angka yang dipilih itu bilangan prima yang jadi pengalinya adalah 2, 3, dan 5 atau lebih gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa tambahkan saja kolomnya, kemudian tinggal disalin saja untuk rumusnya. Baik, setelah sudah terpilih untuk bilangan prima dari M-nya, di sini kita bisa lihat, di sini sudah ada rumusnya, jadi teman-teman tidak perlu edit lagi. Rata untuk A-1 itu habis dibagi 2 dan habis dibagi 5. Dan yang terakhir, ternyata dikarenakan si M ini adalah bilangan yang kelipatan dari 4, nah A-1 ternyata juga habis dibagi 4. 60 habis dibagi 4, yaitu 15. Setelah semua dari syarat parameter sudah terpenuhi, kita bisa melakukan perhitungan. Nah, di sini untuk nilai ZI yang pertama, yang I ke 0, itu kita bisa sama dengan saja, ketik sama dengan nilai Z0 yang di sini, yaitu 52. Kita enter saja. Kemudian untuk nilai perhitungan yang di sini, A kali Z I-1 tambah C, kita bisa masukkan rumus saja, sama dengan nilai A-nya, kemudian kita kunci dengan Fn plus F4, kemudian kita kalikan dengan nilai ZI sebelumnya, yaitu ZI-1, kemudian kita tambahkan dengan nilai dari si C-nya, yaitu 31. Kita bisa kunci juga dengan Fn plus F4. Kemudian kita enter saja. Dihasilkan angka 3203. Kemudian untuk mendapatkan nilai si ZI-nya, kita bisa ketikkan aja sama dengan nilai yang hasil perhitungan di kiri ini. Maaf, kita bisa ketikkan modulus terlebih dahulu. Mod, kemudian dalam kurung, nilai yang di kiri ini. Kemudian kita beri titik koma, nilai M-nya. Jangan lupa untuk dikunci juga untuk nilai M-nya. Kemudian kita enter saja. Dihasilkan angka 3. Kemudian untuk nilai U-nya sendiri, kita bisa ketikkan sesuai rumus, yaitu ZI per M. Kita bisa sama dengan saja nilai ZI-nya, kita bagikan dengan nilai M. Dan jangan lupa kita kunci. Enter saja. Kita pastikan terlebih dahulu bahwa seluruh rumus sudah tepat. Jika sudah tepat, maka kita bisa tarik saja ke bawah semuanya. Baik, setelah sudah ditarik ke bawah, inilah hasil dari random generator menggunakan metode LCG. Nanti nilai yang akan kita gunakan untuk Monte Carlo adalah yang UI ini, yang sudah dinormalisasi nilainya, sehingga rentang nilainya ada di antara angka 0 sampai angka 1. Demikian video pembelajaran dari LCG. Next kita akan belajar untuk mengimplementasikan dari simulasi Monte Carlo.